Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Abdurrahman Aspadillah. Saya akan membawakan acara podcast kita pada hari ini. Tema podcast kita pada hari ini yaitu food estate. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar ataupun sudah tahu apa sih food estate ini. Mengapa banyak pro kontra yang terjadi pada program food estate ini? Untuk membahas itu semua, saya sudah mengundang beberapa narasumber yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Baiklah, saya sudah mengundang beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Apa kabar kakak dan abang? Baik. Boleh perkenalkan dirinya dulu, mungkin dari kakak yang di ujung. Hai semuanya, perkenalkan saya Lutfi. Halo, perkenalkan nama saya Arjun. Saya Sofia Panggabean. Saya Elfrina Sitorus. Saya Ani. Baiklah, saya langsung masuk saja ke tema kita pada hari ini. Apa sih food estate ini? Mungkin pendapat dari Sofia dulu. Baik. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan moderator, di mana pertanyaannya food estate itu apa? Menurut saya, food estate itu adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman di mana luasnya lebih besar dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dalam manajemen, konsep dan keterpaduan sektor dan sektor agribisnis. Saya ingin menambahkan bahwa food estate itu diarahkan kepada sistem agribisnis, di mana sistem agribisnis ini dapat berakar kuat di dalam pedesaan atau masyarakat adat lokal dengan tujuan untuk mengembangkan wilayah. Komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini adalah tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, dan ternak sapi dan juga ayam. Maka dari itu makna dari food estate ini merupakan sebuah konsep atau program pengembangan pertanian di mana dapat melibatkan pengalokasian lahan pertanian yang cukup luas untuk meningkatkan produksi pangan suatu negara atau wilayah. Mungkin ada penambahan dari saudara Arjun. Kalau dari saya, pengertian dari food estate itu adalah program atau konsep yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah pertanian yang luas dan terintegrasi secara holistik. Yang dimaksud dengan mengembangkan pertanian secara luas itu mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Yang nantinya itu berguna untuk meningkatkan produksi hasil dari pangan nasional. Nah, istilah food estate ini menekankan pada pengembangan lahan pertanian yang luas dengan infrastruktur yang baik, teknologi modern, serta manajemen yang efisien untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, food estate memiliki arti penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ya, mungkin dari ketiga narasumber memiliki jawaban yang berbeda namun inti yang sama, yaitu ketahanan pangan untuk keberlangsungan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Apa sih sebenarnya tujuan dari food estate ini? Mungkin dari saudari Ani bisa. Kalau menurut dari saya sendiri, mungkin food estate ini yaitu bertujuan untuk cadangan pangan nasional yang mana guna untuk meningkatkan produksi pangan dan juga dengan adanya program ini untuk harga pangan tersebut terjangkau di kalangan masyarakat. Makanya dibuatlah program food estate ini. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin pemerintah salah satunya membuat program food estate ini di wilayah Kalimantan. Mengapa pemerintah mengambil provinsi Kalimantan untuk program food estate ini? Mungkin saudari Elvina bisa berpendapat. Food estate ini dilakukannya di Kalimantan sebagai tujuan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, mengatasi ketahanan pangan, dan juga mengembangkan sektor pertanian di wilayah Kalimantan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa food estate itu dilakukannya di Kalimantan. Yang pertama yaitu potensi lahan yang luas.
Potensi lahan di Kalimantan memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas untuk dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu food estate ini mengembangkannya di Kalimantan dan juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Kalimantan tersebut untuk memproduksi pangan. Dan juga yang kedua yaitu diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan ini tujuannya untuk mendiversifikasi produksi pangan nasional agar pengembangan lahan pertanian di Kalimantan itu dapat berjalan dengan harapan dapat memproduksi jenis pangan yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan yang terjadi di Indonesia di era sekarang ini. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan petani dengan harapan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan para petani lokal yang berada di Kalimantan dan memberikan lapangan pekerjaan yang baru untuk para warga di Kalimantan dan meningkatkan produktivitas pertanian tersebut. Yang terakhir yaitu perluasan wilayah pertanian. Nah, perluasan wilayah pertanian di Kalimantan itu dapat memperluas untuk mengurangi terjadinya tekanan terhadap lahan pertanian di pulau-pulau lain yang mungkin sudah mencapai batas yang kapasitasnya maksimum. Nah, maka dari itu, dalam keempat perencanaan yang saya sebutkan tadi, kita dapat mengimplementasikan pengertian dari aspek-aspek tersebut agar menjadi lebih baik lagi agar food estate dapat mencapai keberlanjutan dalam jangka yang panjang. Oke, baik. Mungkin apakah berhasil program food estate ini atau gagal? Apa pendapat dari Saudari Ani? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya kan program food estate ini itu merupakan program jangka panjang ya. Jadi kita tidak bisa asal menilai saja, namun perlu mengevaluasi baik dari segi masyarakatnya, lokasinya, dan juga bagaimana dampak dari atas program tersebut. Jadi kita belum bisa untuk sekarang untuk melihat bahwa program tersebut berhasil atau tidak. Tapi untuk setahun atau 2 tahun ke depan mungkin kita bisa menilai. Karena perlu adanya menganalisis itu lagi. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Baik, mungkin pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat ini menurut pendapat Saudara Arjun bagaimana? Kalau saya lebih ke pro dengan adanya program food estate ini, karena dengan food estate kita bisa meningkatkan pangan nasional. Dengan meningkatnya pangan nasional, food estate dapat memberikan sumber yang potensial untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian lokal yang nantinya berguna untuk menguntungkan perekonomian negara dan menciptakan peluang perdagangan internasional yang lebih baik. Mungkin ada tambahan dari Saudari Lutfi? Memang untuk program food estate ini ada pro dan kontranya, ya seperti plus minusnya, yang dimana adanya kerugian atau dampak dari lingkungan seperti pengembangan lahan dan dalam skala besar. Untuk program food estate ini memiliki dampak negatif seperti kerusakan pada ekosistem dan mempengaruhi ekosistem yang sensitif. Terus adanya masalah sosial seperti masalah pada petani lokal. Itu saja. Mungkin Sophia ada yang ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan. Saya lebih setuju ke kontra. Saya di sini kita bisa melihat dari teradanya program estate ini ketergantungan pada monokultur, di mana itu cenderung memproduksi satu jenis tanaman dan meningkatkan resiko terhadap serangan hama, penyakit, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Yang kedua itu ada konflik tanah. Yang ini proyek food estate seringkali melibatkan pengambil lahan dari masyarakat lokal tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil, menyebabkan konflik sosial yang tidak ketidakpuasan masyarakat. Yang ketiga itu ketergantungan pada input eksternal, di mana kalau kita melakukan program food estate memerlukan input seperti bibit, pestisida, dan pupuk sering diimpor dan dapat meningkatkan ketergantungan pada pasar global serta meningkatkan biaya produksi bagi petani. Dari kakak-kakak dan abang ada saran ataupun masukan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk program food estate ini? Mungkin dari Sophia dulu.
Baik, saran dari saya dari pelaksanaan program food estate itu dari pengalaman dari yang tahun-tahun berikutnya pelaksanaannya kan kurang memuaskan atau bisa disebut gagal. Nah, dari itu kita bisa belajar bahwa pelaksanaan program ini kita harus lebih memantau, mengevaluasi program secara berkala karena ini penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program food estate untuk mengetahui sejauh mana program estate ini efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mungkin dari saudari Elvina. Kalau dari saran dari saya yaitu selalu mempertimbangkan dampak lingkungan yang terjadi dan sosial dari kegiatan pertanian dalam food estate. Pastikan bahwa praktik pertanian yang dilakukan itu tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Yang dapat kita ketahui, food estate ini dapat merusak lahan dan juga terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan, krisis air, kerusakan tanah, konflik lahan, dan juga yaitu pembukaan lahan yang menyebabkan kerusakan habitat alami yang terjadi di hutan tersebut. Sekian dari saya. Mungkin dari Ani. Kalau dari saya sendiri itu sependapat dari teman-teman seperti dari Sophia maupun Elvina, itu sama-sama intinya kerusakan lingkungan. Namun juga kita perlu memperhatikan penggunaan input berkelanjutan, baik dari metode pertaniannya yang berkelanjut harus ramah lingkungan agar tidak berdampak buruk untuk kedepannya. Karena balik lagi kita yang membuat program tersebut, namun juga kita bisa mendapatkan dampak juga dari hal tersebut. Makanya kita perlu adanya pemantauan secara berkala jika terjadi masalah itu segera untuk ditangani. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Dari saudari Lutfi. Menurut saya ada sedikit tambahan untuk yang lain juga untuk menjalankan program food estate ini. Pertama dilakukan analisis, yaitu yang dimana menganalisis wilayah yang akan digunakan untuk program tersebut, lalu mengikut sertakan masyarakat, terus menggunakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Mungkin dari saudara Arjun. Kalau masukan dari saya untuk food estate kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi dalam program-program peningkatannya, karena food estate memiliki potensi untuk memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Mungkin segitu dari saya. Baiklah, mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi podcast kita pada hari ini, food estate adalah program pemerintah jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri kita. Food estate ini dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan yang dilakukan di suatu kawasan tertentu. Semua program pemerintah pasti ada pro kontranya. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus mendukung apapun program pemerintah yang dijalankan. Semua program pemerintah pasti ada pro kontranya, bukan hanya di sektor food estate ini, tapi di berbagai sektor pasti ada pro dan kontranya. Kita sebagai warga negara Indonesia boleh memberi masukan ataupun kritik, namun kita tidak bisa menilai apakah program itu gagal. Kita tunggu saja pemerintah lebih mengetahui apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada narasumber pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.